Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 25 Oktober 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami bersuka cita, ya Yesus, karena Engkau telah kembali ke sorga dan menjadi pengantara antara kami dengan Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Carla Tikonuwu. Kepada Saudari Carla, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pagi ini, setelah kenaikan, sukacita besar menjadi milik mereka. Ayat inti diambil dalam Lukas 24 ayat 51 dan 52. Demikian firman Tuhan. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kristus telah naik ke surga dalam wujud manusia. Para murid telah melihat awan menerima Dia. Yesus yang sama yang telah berjalan dan berbicara serta berdoa bersama mereka, yang memecahkan roti bersama mereka, yang pernah bersama mereka di dalam perahu mereka di danau, dan yang pada hari itu telah bekerja keras bersama mereka mendaki Bukit Zaitun. Yesus yang sama kini telah berbagi tahta dengan Bapanya. Dan para malaikat telah meyakinkan mereka bahwa Dia yang mereka lihat naik ke surga akan datang kembali sama seperti Dia telah naik. Ketika murid-murid kembali ke Yerusalem, orang-orang memandang mereka dengan takjub. Setelah persidangan dan penyaliban Kristus, mereka dianggap akan tampak putus asa dan malu. Musuh-musuh mereka mengira akan melihat ekspresi kesedihan dan kekalahan di wajah mereka.
Yang ada hanyalah kegembiraan dan kemenangan. Wajah mereka bersinar dengan kebahagiaan yang tidak lahir dari bumi. Mereka tidak meratapi harapan yang kecewa, namun penuh puji-pujian dan syukur kepada Allah. Dengan penuh sukacita, mereka menceritakan kisah menakjubkan tentang kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga, dan kesaksian mereka diterima oleh banyak orang. The Desire of Ages, halaman 832. Demikian bacaan renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Carla. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 300 paragraf 2 yang berbunyi, Kristus telah naik ke sorga dalam wujud manusia. Yesus yang sama kini telah berbagi tahta Bapanya. Tahta di sorga adalah tahtanya Bapa, dan Yesus duduk bersama Bapanya di atas tahta Bapanya. Dan Yesus yang sama yang akan datang kembali. Heaven halaman 68 paragraf 4 menyatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Wahyu 1 ayat 7, 1 Tesalonika 4 ayat 16, Matius 25 ayat 31. Dengan demikian, janji Tuhan sendiri kepada murid-muridnya akan digenapi. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 3. Semoga para murid bersukacita dalam pengharapan akan kedatangan kembali Tuhan mereka. Dan benar, oleh karena janji tersebut, para murid bersukacita. Itu sebabnya Roh Nubuat melanjutkan dalam The Acts of the Apostles halaman 33 paragraf 2. Janji kedatangan Kristus yang kedua kali harus selalu diingat oleh murid-muridnya. Yesus yang sama yang telah mereka lihat naik ke sorga akan datang kembali untuk membawa kepada dirinya orang-orang yang berada di bawah ini, menyerahkan diri mereka pada pelayanannya. Suara yang sama yang berkata kepada mereka, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, akan menyambut mereka ke dalam kehadirannya di kerajaan sorga. Namun, kedatangan Kristus yang kedua kali tidak sama dengan yang pertama. Heaven halaman 70 paragraf 2 berkata, ketika Kristus pertama kali datang ke bumi ini, Dia datang dalam kerendahan hati dan tidak dikenal, dan kehidupannya di sini penuh penderitaan dan kemiskinan. Pada kedatangannya yang kedua kali, segalanya akan berubah. Manusia tidak akan melihatnya sebagai seorang tawanan yang dikelilingi oleh rakyat jelata, tetapi sebagai Raja Sorga. Kristus akan datang dalam kemuliaannya sendiri, dalam kemuliaan Bapanya, dan dalam kemuliaan para malaikat kudus. Yesus datang dalam 3 kemuliaan, yaitu kemuliaan dirinya sendiri, kemuliaan Bapanya, dan kemuliaan para malaikatnya. Di sorga tidak ada kemuliaan Trinitas. Kebenaran-kebenaran ini dan janji akan kedatangannya yang membuat para murid bersukacita. Perhatikan Roh Nubuat menyatakannya dalam The Desire of Ages halaman 833 paragraf 1. Para murid tidak lagi memiliki rasa tidak percaya terhadap masa depan. Mereka tahu bahwa Yesus ada di sorga dan simpatinya masih ada pada mereka. Mereka tahu bahwa mereka mempunyai sahabat di tahta Allah, dan mereka bersemangat untuk menyampaikan permohonan mereka kepada Bapa dalam nama Yesus. Allah yang dimaksudkan adalah Bapa, sebab renungan hari ini berkata, Yesus berbagi tahta dengan Bapanya.
dan Yesus bertugas menjadi pengantara antara kita kepada Bapa. Inilah sukacita kenaikan Yesus ke sorga, sebab para murid dan kita semua dapat menyampaikan permohonan kita kepada Bapa melalui Yesus yang duduk bersama Bapanya di atas tahta Bapanya. Dan sukacita para murid menjadi kesaksian banyak orang, sehingga banyak yang menerima. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion, halaman 300 paragraf 3. Mereka tidak meratapi harapan yang kecewa, namun penuh puji-pujian dan syukur kepada Allah. Dengan penuh sukacita, mereka menceritakan kisah menakjubkan tentang kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke sorga, dan kesaksian mereka diterima oleh banyak orang. Pengalaman yang sama dapat menjadi bagian kita. Kita tidak meratapi harapan yang kecewa, namun kita bersukacita dan memuji Allah, sebab kita memiliki jaminan di dalam Yesus yang telah kembali ke sorga dan menjadi pengantara kita kepada Bapa. Dan terlebih lagi, Roh Kudus dicurahkan. Suratnya nomor 25B tahun 1892 paragraf 34 berkata, ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas jemaat mula-mula, kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Kisah Para Rasul 4 ayat 32, Roh Kristus menjadikan mereka satu. Inilah buah dari tinggal di dalam Kristus. Jelas, saudaraku dalam Tuhan, bahwa Roh Kudus yang dicurahkan adalah Rohnya Kristus itu sendiri. Inilah sukacita besar yang menjadi bagian para murid setelah kenaikan Kristus kembali ke sorga, dan sukacita yang sama dapat menjadi bagian kita asal kita tinggal di dalam Kristus oleh menerima Roh-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas pekabaran yang menguatkan, bahwa meskipun awalnya para murid sedih sebab Yesus akan kembali, tetapi setelah kebangkitan-Mu dan Engkau telah menjelaskan kepadanya betapa pentingnya Engkau kembali ya Yesus, agar penghibur itu dapat diutus. Para murid pada akhirnya merasakan sukacita, sebab mereka tahu mereka memiliki sahabat yang mengantarai mereka dengan Bapa, dan teristimewa Engkau curahkan Roh-Mu untuk menjadi penghibur dan menyertai kami selama di dunia ini, hingga pada akhirnya Engkau datang kedua kali menjemput kami semua. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup ini, maka sukacita sejati menjadi bagian kami menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa, mengabarkan akan kedatangan Kristus yang tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.